Assalamualaikum Sobat Teknik. Bertemu kembali bersama saya di channel Lido Teknik, channel yang membahas tentang hobi elektronik, peternakan, dan pertanian. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi para peternak rumahan seperti saya, termostat dengan tipe W3001. Selain harganya yang cukup terjangkau, termostat ini juga sangat gampang dalam pengoperasiannya, sehingga menjadi pilihan favorit untuk para peternak rumahan seperti saya dalam merakit mesin tetas dengan skala kecil. Termostat ini menggunakan input 220 volt AC, sehingga banyak pertanyaan bagaimana mengatasi pada saat adanya pemadaman listrik. Baik sobat, kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara merubah termostat W3001 ini dengan input 220 volt AC menjadi 5 volt DC, sehingga bisa menggunakan input charger HP atau power bank. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu termostat W3001, relay 5 volt, timah, dan tentunya solder. Baik sobat, langsung saja kita bongkar. Untuk kabel input 220 volt AC ini nanti kita buang, kita lepas. Begitupun juga untuk outputnya, ini juga dilepas. Ada beberapa part yang nanti kita tidak akan pakai, yaitu seperti relay bawaannya, terus elko 2,2 mikro 400 volt ini kita juga buang. Terus elko yang 16 volt 220 mikro ini juga kita bisa lepas dan juga masih bisa kita pakai karena ini nanti untuk input 5 voltnya. Baik, langsung saja kita lepas. Sensornya juga kita lepas dulu ya sobat, supaya tidak mengganggu. Relay bawaannya juga kita lepas. Hasilnya seperti ini. Untuk dioda SMD ini juga bisa dilepas.
seperti ini sobat. Lalu kita beralih ke relaynya. Untuk relay kita sediakan potongan kabel seperti ini. Seperti ini. Kita jumper kaki yang tengah. Seperti ini. Dengan kaki yang pinggir kanan, sebelah kanan, seperti ini. Lalu untuk sebelah kirinya kita kasih warna putih, hitam juga tidak apa-apa, seperti ini. Karena relay bawaannya kecil dan relay yang di pasaran lebih gede, nanti kita pasangnya terbalik, dibalik, seperti ini. Untuk yang merah ini ke kaki yang paling pinggir sebelah kanan, dan untuk kaki yang sebelah kiri kita pasang ke paling pinggir sebelah kiri juga. Seperti ini. Seperti ini ya sobat. Kemudian untuk jalur input 5 voltnya kita bisa lepas elko yang 220 mikro 16 volt ini, atau kita juga tetap pakai ini. Kita harus siapkan kabel untuk inputnya yang seperti ini. Ini karena saya tidak punya kabel USB yang serabutnya tebal, saya modif sendiri seperti ini. Untuk sobat semua, hati-hati ketika memasang input, min dan plusnya jangan sampai terbalik. Hampir di setiap elektronik, min dan plusnya selalu ada tanda, yaitu seperti itu. Untuk min biasanya ada garis-garis seperti ini, garis putih seperti ini, dan untuk plusnya dia biasanya kosong seperti itu, ada tulisan plus biasanya. Untuk min sebelah kiri kita solder. Untuk plusnya sebelah kanan seperti ini. Teman-teman juga bisa kreasikan sendiri supaya rapi seperti apa. Ini hanya tutorial, nanti bisa dirapikan kembali. Nah seperti ini. Sedang untuk jalur outputnya saya juga sudah menyediakan kabel seperti ini, seperti ini. Untuk output plusnya kita bisa solder ke kaki relay yang sebelah kanan bawah seperti ini, sebelah sini, sebelah sini, seperti ini. Seperti ini. Dan untuk minnya kita bisa ambil di min input ataupun output.
seperti ini. Sebelah sini bekas kabel hitam input dan output seperti ini. Ini sudah jadi sobat. Coba kita tes dengan power bank. Seperti ini. Oh iya, sensornya belum dipasang. Kita pasangkan dulu sensornya. Seperti ini. Baik, saya akan coba dengan menggunakan beban kipas. Kipas seperti ini. Baik, kita matikan dulu. Ini kipas anak saya bongkar. Ini input 5 volt. Ini untuk ngetes beban output. Baik, langsung saja sobat. Untuk sobat semua, jangan sampai salah pasang ya antara min dan plusnya, terutama pada bagian input. Seperti ini. Saya coba dengan tang saja, tang supaya aman. Baik, kita coba kembali seperti ini. Karena sebelumnya saya udah setting di maksimal 38 dan minimal 37,5, dia akan hidup. Ini sensornya kita coba pakai korek saja. Seperti itu. Nanti di 37,5 kipas akan hidup kembali. Power banknya. Seperti itu sobat. Baik, cukup sekian tutorial dari saya. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan ya sobat, untuk input min dan plus jangan sampai salah antara min dan plus. Seperti ini. Maaf, gambarnya bro. Biasanya yang min itu ada garis-garis dan yang plus biasanya tidak ada garis. Baik, cukup sekian video tutorial dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.